Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore saya ucapkan. Selamat bertemu kembali di dalam acara Jiklab Investcare Market Review yang kita adakan, kita usahakan setiap hari ya. Jadi dalam acara ini kita akan membahas ya keadaan market berdasarkan akhir penutupan pasar pada hari ini jam 3 yang lalu. Adapun urutan dari presentasi adalah pertama kita akan membahas market secara global. Ya. Dilanjutkan dengan kita akan membahas IHSG termasuk sektor-sektornya. Ya. Sektor apa yang leading, sektor apa yang lagging. Dan selanjutnya tentu saja kita juga akan mengulas saham-saham dari sektor-sektor unggulan. Dan yang terakhirnya tentunya ulasan ini penuh dengan disclaimer ya. Jadi ini hanya merupakan suatu ulasan yang sifatnya bukan rekomendasi. Jadi seluruh keputusan yang diambil oleh para peserta berdasarkan ulasan malam ini adalah seluruhnya menjadi tanggung jawab para peserta ya. Saya mohon masing-masing menutup videonya ya supaya yang terlihat tuh hanya wajah saya. Baik, ya kita mulai. Saya kira acara pertama adalah dengan ulasan pasar ya. Ulasan pasar saya akan mulai dengan keadaan market global dulu ya. Oke. Baik, kita lihat di sini. Saya di sini tampilkan adalah keadaan market pada hari ini. Saya tampilkan beberapa pasar di dunia, pasar bursa di dunia, termasuk diantaranya adalah baik dari Australia, Jepang, Dow Futures maupun beberapa indeks regional lainnya ya. Kita melihat di sini misalnya dari market yang paling leading pada hari ini, dan kebetulan ini juga sudah ditutup, kita melihat Singapura ya, STI Market Index itu naik 1,98%. Lalu Shanghai 1,49%. Nah di sini saya bahas juga Dow Futures ya. Dow Futures kita melihat di hari ini naik 174.00 meningkat sekitar 0,60%. Dan ini saya kira merupakan suatu acuan kira-kira bagaimana pergerakan Dow Jones nanti malam ya, Dow Jones Industrial Average nanti malam. Karena Dow Futures kan buka terus dan hari ini juga dia masih buka. Kita lihat di sini tandanya tanda jam hijau berarti dia masih buka. Dan dia pada saat ini dalam keadaan positif 188.0% atau 0,6%. Sedangkan Nikkei pada hari ini ditutup naik 0,53%, lalu Australia ditutup naik 0,43%, dan Kospi ditutup naik 0,3%. Kita lihat ditutup ini tandanya dari apa ya? Kita melihat ditutup ini tandanya di sini ada tanda jam yang sudah berwarna merah, berarti marketnya sedang tutup. Sedangkan Hang Seng ditutup tidak berubah. Lalu bursa-bursa mana saja yang di regional turun dibandingkan dengan hari sebelumnya. Kita lihat di sini Kuala Lumpur turun 0,15%, dan Jakarta Index atau IHSG turun 0,21% atau 15,05%. Sedangkan Inggris kita lihat turun 0,19%, dan Thailand turun 0,68% ya. Jadi kita lihat di sini
hari ini yang leading adalah Singapura ya 1,984%. Setelah kita melihat IDX ya perkembangannya. Jadi saya izin ini adalah IDX ya. Di sini kita lihat IHSG hari ini kan ditutup sekitar turun 15 poin ya, sekitar 0,21% poin. Apakah penurunan ini daily chart-nya sudah mengarah kepada yang bearish berat atau belum? Saya lihat dia hampir saja menembus MA 50 ya. Yang kita harapkan ini tidak terjadi ya. Kebetulan hari ini penembusan MA 30 berada angka IHSG tutup berada tepat di MA 50. Artinya ini apa? MA 50 sebagai support rupanya sangat valid karena dia tidak berhasil IHSG tidak berhasil menembus ke bawah MA 50. Kita lihat begitu menembus MA 50 dia didorong lagi ke atas. Yang dapat kita lihat dari bentuk candlestick-nya yaitu body candle-nya tepat berada di MA 50 dan berbody candle-nya tepat berada di MA 50 ya. Berarti belum terlalu bearish. Jadi saya menganggap ini penurunan IHSG masih merupakan suatu koreksi. Nah, ini adalah dalam keadaan IHSG. Kita lihat IHSG kemarin turun cukup tajam ya, hampir pagi-pagi itu di atas 100 poin. Akhirnya dia turunnya hanya sekitar 80 poin. Ini juga mengatakan bahwa ada perlawanan ya dari para pembeli, dari pasar pembeli terhadap penurunan IHSG sehingga berhasil mendorong IHSG naik kembali. Kita lihat dari bentuk ekornya yang cukup panjang di sini. Jadi tadinya IHSG sempat ditekan sampai sekitar angka 7.050 atau 7.027. Akhirnya dia ditutup pada angka sekitar 7.127 ya. Nah, sekarang kita melihat dari kesimpulannya. Jadi kesimpulannya dalam hal ini, IHSG masih bertahan di daerah yang kita bisa anggap ini merupakan penurunan koreksi. Dan kita harapkan ini akan terjadi pembalikan, apalagi kalau lihat tadi kita Dow Futures tadi menunjukkan angka positif, ya, yang juga akan mendorong merupakan satu indikasi bahwa kemungkinan Dow Jones Industrial Average nanti malam atau besok pagi juga ditutup dalam keadaan positif yang mudah-mudahan semuanya bisa membawa suasana yang kondusif terhadap pasar-pasar global maupun regional lain. Baik, kita coba sekarang bahas saham malam ini secara sektoral ya. Sektornya bagaimana? Saya ini adalah baik. Sektor-sektor apa saja yang hari ini leading atau naik dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Di sini saya punya watchlist sektor. Ya, saya klik dulu watchlist sektornya. Kalau kita melihat di sini berdasarkan perubahan ya dari siapa yang tertinggi kenaikannya, sektor apa saja yang tertinggi kenaikannya hari ini, kita melihat bahwa sektor energi atau IDX energi, JK Energi, itu masih leading dengan kenaikan 1,38%. Diikuti oleh teknologi 0,44%, diikuti lagi oleh sektor transportasi 0,43%, diikuti oleh kenaikannya oleh
sektor infrastruktur yaitu 0,36%, diikuti oleh healthcare ya, industri kesehatan dengan 0,8%, lalu industrial sektor 0,8%. Sedangkan kita lihat sendiri seperti telah kita berikan presentasi sebelumnya bahwa IHSG memang turun 0,21%. Jadi yang berada di angka-angka hijau ini memberikan suatu hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan IHSG-nya. Yang IHSG negatif, mereka keadaannya positif. Nah, sekarang sektor-sektor apa saja yang lagging? Kita melihat sektor consumer cyclical, ya, cyclical itu turun 0,22%, 32%, sedangkan finance, keuangan turun 0,34%, dan basic material turun 0,96%. Nah, mari kita lihat sekarang, kelihatan di sini sektor energi masih memegang peranan. Jadi kita ingin melihat sektor energi ini apa saja ya. Jadi saya sudah bikin juga watchlist mengenai sektor energi, saham-saham apa saja yang memegang peranan dalam sektor energi hari ini atau minggu sebelumnya atau sebelumnya. Saya ingin juga, mohon maaf, saya ingin juga membandingkan kinerja sektor selama 1 tahun terakhir ya, dari 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, dan lain-lain. Saya akan klik kinerja di sini, yaitu performance. Dalam 1 tahun, maka kita lihat di sini, dalam 1 tahun, sektor energi memegang peranan ya, dia merupakan leading, jadi leader, dengan kenaikan 112% selama 1 tahun. Sedangkan dari awal tahun sampai dengan bulan hampir akhir September ini, sektor energi naik 78,13%. Dalam 1 bulan naik 1,80%. Sedangkan dalam 1 minggu ya, hampir seluruh sektor ini turun, termasuk diantaranya adalah sektor energi. Ditutup pada hari ini, perbandingan antara sektor energi dan sektor lain-lainnya. Sektor energi nampaknya juga masih memegang peranan memimpin ya, dengan kenaikan 1,38% dibandingkan sektor-sektor lainnya yang berada di bawah 1,38%. Jadi kalau kita lihat di sini, sektor energi yang paling tinggi hari ini naiknya ya, kita lihat 1,38, teknologi 0,44, indeks transportation 0,43, infrastruktur 0,36, dan healthcare, kesehatan, sektor kesehatan 0,28%, indeks industrial 0,25%, ya. Sedangkan indeks composite itu tadi turun 0,21%, sudah kita bahas. Consumer turun 0,32%, ADX Finance dari perbankan dan lain-lain turun 0,34%, dan material turun 0,96%. Mari kita lihat sekarang sektor energi ya, kita bedah lagi sektor energi ini siapa saja yang menjadi leading ya. Jadi sektor energi kan kita lihat merupakan sektor the best. Kita ingin melihat who is the best of the best. Siapa yang terbaik di antara sektor yang terbaik ya. Siapa yang terbaik di dalam sektor yang terbaik. Seperti diketahui kalau kita melihat ini,
sektor energi adalah sektor yang terbaik. Mari kita lihat saham-saham apa saja yang di dalam sektor energi memegang peranan, ya. Kita lihat di sini, kita lihat performance-nya, ya. Kita melihat performance jangka panjang 1 tahun yang lalu dulu. Dalam 1 tahun terakhir, sektor saham apa saja yang naiknya tertinggi. Kita melihat di sini misalnya sektor saham GEMS atau Golden Eagle Energy, ya, itu memilih leading di dalam 1 tahun terakhir dengan kenaikan 322%. Kalau kita mundur lagi selama 3 tahun, maka kenaikan dia luar biasa, yaitu 500% lebih, ya. Sedangkan dari bulan Januari sampai saat ini, kenaikannya mencapai 293%, ya. 1 bulan dia hanya naik 0,83%, akan tetapi hari ini dia turun 1,24%. Jadi kalau bagi investor tentunya yang dia lihat adalah daerah sini, ya, daerah dari year to date, 1 year, ya, sampai 1 year sampai dengan 3 years. Sedangkan untuk trading dengan dia melihat gerakan harian, ya. Lalu setelah saham Bians itu menduduki yang kedua, ya. Oke, kita lihat aja tahun ini, kita lihat tahun ini sajalah, ya. Dari awal Januari sampai dengan September ini siapa yang paling tinggi kenaikannya. Kita lihat di sini year to date, artinya adalah apa? Year to date ini kenaikan dari bulan Januari sampai dengan September sekarang. Kita melihat di sini kenaikannya adalah GEMS, Golden Eagle Energy masih leading, ya. Lalu Mitra Hara Adi Perdana, ya. Lalu Bian 142%, ya. Lalu Resource Alam Indonesia 136, MNC Energy dalam 1 tahun, dalam 9 bulan terakhir naik 112%, ITMG naik dalam 1 bulan 100% lebih dalam sampai dengan bulan September ini. Lalu Indi, ya, naik 98%, Adaro naik 97%, Atlas Resources naik 62%, Doit naik ke 81%, Bukit Asam naik PTBA ini 53% selama sampai bulan September, dan selanjutnya. Dan siapa yang menjadi the loser sampai dengan akhir September ini adalah Golden Energy Mines, Harum, ya, Dian Swastika, dan TBS Energi Utama. Sedangkan ini adalah data hariannya. Siapa saja yang naiknya tertinggi hari ini adalah Dharma Hanwa, ya, Dewa, ya. Lalu Doit, ya, ini yang tertinggi. Sekarang kita melihat nampaknya di dalam sektor energi ini batu bara masih memegang peranan, ya. Batu bara masih pegang peranan. Mari kita lihat sekarang secara kita lebih dalam lagi melihat saham-saham emiten batu bara. Kita melihat di sini batu bara hari ini siapa yang tertinggi kenaikannya. Kita melihat Akra hari ini naik 5%, ya. Lalu ini saham 1000 umat, 1 juta umat, ya, yang hampir 3 hari berturut-turut dia ARB, ya. Tentu saja hari ini harusnya dia naik, karena kalau berturut-turut ARB terus kemungkinan dia akan disuspend. Jadi
oleh si penunggunya atau yang si bandarnya, ya tentunya ini tidak dibiarkan untuk naik terus-menerus, untuk turun terus-menerus, untuk ARB terus-menerus. Karena jadi jika ARB terus-menerus, tentunya ini akan dipertanyakan. Dan kemungkinan saja saham tersebut akan disuspend. Maka kita melihat hari ini Bumi Resources atau Bumi naik 2,1% dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu, ya, 2 hari berturut-turut ARB, hari yang lalu juga masih ARB, tapi hari ini sekarang dia rebound, ya, meskipun ya reboundnya belum bisa menutup ARB yang 3 hari berturut-turut turun, yang hampir mencapai kira-kira lebih dari 15%. Lalu kita melihat Adaro Energi, ITMG juga dia naik, dan hampir seluruh saham batubara nampaknya naik. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan saham-saham batubara ini masih pantas diperhatikan, ya, masih pantas diperhatikan. Dan coba kita lihat sekarang saham yang biasanya populer juga adalah saham perbankan, ya. Ini adalah saham-saham bank utama. Kita lihat kinerjanya dulu, ya. Sampai bulan September ini kita melihat bahwa justru Bank Panin leading, ya, sampai bulan September dari awal Januari yang lalu. Dia kinerjanya, harganya naik 202%. Disusul oleh BBNI, disusul oleh Mandiri 33%, disusul oleh Bank Sentral Asia, disusul oleh Bank Danamon, dan Bank Rakyat, ya, dan yang terakhir adalah BRI Syariah. Sedangkan hariannya kita melihat yang naik hari ini hanya Bank Mandiri Besro, yang lainnya adalah merah, dan Bank Negara adalah tidak naik, tidak turun. Jadi kita harus melihat di sini, misalnya saya tidak, ini bukan merupakan pendapat saya, akan tapi merupakan suatu istilahnya, suatu realisasi, suatu hal yang aktual, bahwa alangkah bijaksananya kita lebih banyak bermain di batubara misalnya, yang kinerjanya cukup baik, ya, yang kinerjanya cukup baik dibandingkan dengan saham-saham dari sektor lainnya. Itu saya kira ulasan saham saya, dan tentunya saham-saham apa saja yang pantas dilirik untuk besok, karena waktu yang sangat terbatas, ya. Lanjutan saham-saham yang pantas dilirik besok akan saya lanjutkan presentasinya nanti setelah sekitar jam 9, jam 10 atau besok pagi, ya. Demikian ulasan saham saya. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Selanjutnya saya kira masih ada waktu sekitar 10 menit untuk kita melakukan tanya jawab bagi 9 orang yang hadir. Akan tetapi sementara saya akan stop recordingnya dulu, sehingga diskusi kita untuk tidak terlalu panjang di dalam rekaman nanti, saya akan recordingnya saya akan stop sampai di sini.